Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama dengan Economic Update. Indonesia memfinalisasi rencana investasi untuk mengakses 20 miliar US dollar lewat kemitraan transisi energi yang adil atau JETP. Namun di dalam negeri Indonesia dikritik karena dinilai inkonsisten dalam kebijakan lingkungannya. Belakangan skema JETP banyak mendapat sorotan karena mayoritas dana tersebut berupa hutang dan dianggap memberikan beban finansial bagi negara berkembang. 20 miliar dolar atau 310 triliun rupiah adalah komitmen dana yang diberikan 9 negara maju kepada Indonesia untuk memangkas emisi karbon, utamanya di sektor energi, dengan beralih dari batu bara ke energi terbarukan. Sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia, Indonesia menargetkan pengurangan emisi pada 2030 hingga 43,2% dengan bantuan internasional dan butuh sekitar 100 juta dolar, ujar Deputi Kemenko Maritim dan Investasi yang bertemu negara-negara penyokong dana dalam Pekan Iklim di kota New York. Untuk melakukan pengurangan kapasitas produksi dari fosil PLTU tadi. Dan juga yang paling banyak adalah pembangunan dari pembangkit listrik yang renewable. Keberhasilan kemitraan transisi energi yang adil atau JETP di Indonesia dinilai akan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Not only help Indonesia achieve its goals, which is really important, but also to generate some momentum into the global effort through these just energy transition partnerships. So I think it's really important from a climate change point of view. JETP di Indonesia didanai negara-negara G7, plus Norwegia dan Denmark, di mana Amerika Serikat dan Jepang menjadi ketua. Skema JETP awalnya menjadi bentuk tanggung jawab negara-negara maju yang secara historis mengembangkan ekonomi mereka menggunakan energi fosil dan mendorong perubahan iklim. Belakangan, skema JETP banyak dikritik karena mayoritas dana tersebut berbentuk hutang dan dianggap memberi beban finansial kepada negara berkembang. Pemerintah Indonesia sedianya membuka rencana investasi mereka ke publik Agustus kemarin, namun ditunda. Kurangnya transparansi ini membuat aktivis khawatir bahwa uang tersebut akan dipakai untuk mendanai proyek hijau palsu. Kekhawatiran besar kita kan dana ini memang diselewengkan ya. Diselewengkan dalam artian menyelundupkan yang kita sebut sebagai solusi palsu itu. Apakah tampak akan ada diselewengkan? Oh, niatnya memang menyelewengkan. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap tengah merevisi taksonomi hijau Indonesia yang memungkinkan batubara dilabel sebagai proyek hijau asalkan dipakai untuk mendukung transisi energi. The activity on its own already fails the scientific evidence that it is green. So OJK's rationale for classifying coal as green because it is aimed at energy transition simply does not hold water. Indonesia adalah negara kedua yang mendapat komitmen pendanaan JETP setelah Afrika Selatan. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, investasi besar-besaran pemerintah Amerika Serikat untuk energi bersih termasuk kendaraan listrik berpotensi menguntungkan negara kaya mineral seperti Indonesia. Tapi itu hanya bisa dicapai bila Indonesia memenuhi sejumlah persyaratan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang dikenal sebagai ESG. Pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat. Dengan salah satu fokusnya agar Indonesia masuk rantai pasok kendaraan listrik atau EV yang tengah digalakkan pemerintah Joe Biden. The template that we have for this kind of agreement might be the Japan-US Critical Minerals Agreement. The issue there being, though, that the U.S. and Japanese economy are direct competitors in the automobile market. They're at similar levels of industrialization, and they're mostly downstream users of refined products. Indonesia is seeking to kind of move from a massive exporter of ore into an exporter of the intermediate refined goods that have higher value added. Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 bertujuan menggalakkan proyek-proyek hijau lewat insentif pajak. Tapi akibatnya permintaan meningkat untuk beragam mineral penting termasuk litium, perunggu, dan nikel.
Sumber mineral ini selain domestik juga dibatasi pada negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut catatan US Geological Survey, lembaga federal Amerika Serikat di bawah Departemen Dalam Negeri. Tapi perjanjian perdagangan bebas hingga CME masih terkendala dengan sorotan aktivis dan anggota Kongres Amerika Serikat terhadap pencemaran lingkungan hidup hingga perlakuan terhadap pekerja tambang. Kekhawatiran yang disingkat ESG, Environmental Social Governance alias lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang terakhir juga terkait tidak konsistennya kebijakan ekspor komoditas dari Indonesia. For this kind of free trade agreement to move forward in a way that will allow Indonesia to fit seamlessly into U.S. critical mineral supply chains, Indonesia is going to have to provide some policy stability in terms of its own orientation towards, say, export controls or export taxes on raw materials or even some of the finished materials. Bila kendala-kendala ini bisa diatasi, analis menilai daya tawar Indonesia bisa menguat karena nikel adalah salah satu bahan penting dalam baterai EV berkualitas tinggi. So in the battery, the most popular, what I would say, chemistry at the moment is very much utilizing what we call a nickel, manganese, cobalt. So that means you need nickel, manganese, and cobalt. But also, it's a lithium-ion battery, you need lithium. Menurut IDTech X, permintaan akan nikel untuk kendaraan listrik akan meningkat 10 kali lipat antara 2022 dan 2033. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda, pamit, sampai jumpa.